misionaris yang lain seperti Hartholden, dia menggunakan konsep syncretism. Di sini ada kata unnatural union. Union tidak alami. Ya. Itu maksud ada kontradiksi. Ya. Dan dalam sumber ini beberapa paragraf setelah dia menggunakan kata syncretism untuk menjelaskan itu. Dan orang misionaris yang lain dia juga berbicara tentang syncretism untuk menjelaskan syncretism all mixed up and miraculously confused. Ya. Jadi itu asal usul konsep Islam Jawa dari orang misionaris Kristen, dan mereka menjelaskan syncretism dari orang Jawa tidak tahu. Menurut mereka orang Jawa tidak mengevolusikan cukup untuk mengerti apa Islam. Jadi itu karena itu mereka syncretis. Dan itu kelahiran, the birth of kelahiran konsep Islam Jawa, orang Islam Jawa, juga dari posisi syncretis. Dan itu jelas cerita ini negatif sekali tentang masyarakat Jawa. Dan ada orang orientalis bernama Christian Snukogron. Dia terkenal sekali di penelitian tentang Islam karena dia orang akademis pintar sekali, dan dia juga mufti. Tapi dia juga kerja untuk pemerintah Belanda. Ya, dia bantu untuk di perang di Aceh. Ya, orang Belanda they win, menang perang itu thanks to Karen Snukogronje. terima kasih atau thanks to Snukogronje. Snukogronje is like a spy. Yeah. Yeah. So tidak orang simpatis. Ya. Tapi dia orang pertama yang bilang orang Jawa orang Islam benar. Dia contradicts missionaries. His argument ini dari argument dia the ideal, right? Islam yang benar, the Sharia, tidak ada orang Islam yang bisa menghidup according to menurut Syariah 100%, tidak bisa, ya. Tidak bisa di Mekah, tidak bisa di Madinah, tidak bisa di Jawa. Jadi orang Jawa, mereka Muslim seperti orang Mekah, Saudi Arabia, seperti itu. Jadi menarik sekali, itu posisi sama dengan Mark Woodward, ya. Dan Hartholden dan Brumund itu posisi sama dengan Clifford Geertz. Ya. Ada beberapa soal dengan masalah dengan cerita Snukogronje. Dia bilang cerita itu, dia menerima teori itu sebelum pergi ke Jawa. Dia belum pernah ke Jawa, tapi sudah tahu apa agama Islam agama orang Jawa. Itu sedikit aneh. Yang kedua, dia mufti. Dari posisi dia, posisi teologis, ya. Dan juga dia menggunakan data dari orang misionaris. Itu aneh sekali. Data sama, tapi dua posisi
dari data sama. Oke. Dan itu genealogi atau silsilah konsep Islam Jawa mulai di abad 60 16 dan 19. konsep ini lahir di abad 19 dan dua posisi teoretis juga lahir di abad ini. Sekarang kita sudah 100 kira-kira 50 tahun lalu further ya, telah kita masih repeat the same story, right? Dan sekarang masih tidak tahu apa fenomen itu dalam budaya Jawa. Oke, itu observasi saya, tidak conclusion, ya. Tapi observasi saya. Ya. Konsep menurut saya bisa membaca dengan tentang dalam buku akademis, dalam sumber-sumber itu konsep Islam Jawa itu konsep Barat, tidak konsep dari orang Jawa. Ya. So, menurut orang Jawa selalu Muslim, ya. Tidak Muslim Jawa, tapi Muslim. Itu observasi pertama. Mungkin kedua, the structure of the description, struktur dari penggambaran agama orang Jawa sudah ada setelah masa kolonial. Itu observasi penting. Dan mungkin observasi the last one yang terakhir, kita perlu terjemahkan alternatif untuk mengerti fenomen dalam budaya Jawa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kegedean. Kayak uang ini. Satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Yohem, bahwa beliau, Bapak Ibu sekalian, Pak Yohem ini adalah peneliti yang meneliti tentang penelitian Islam Jawa. Sekali lagi, beliau meneliti penelitian tentang peneliti Islam Jawa. Jadi beliau meneliti teks-teks yang meneliti tentang Islam Jawa. Maka beliau membuat genealogi kehadiran Islam Jawa yang dimulai dari abad 16 sampai abad 18. Dengan sebuah konklusi yang menarik di akhir ini, konklusinya bahwa terma Javanese Islam itu adalah produk Barat dan hadir ketika kolonial hadir. Karena bagaimana yang tadi digambarkan bahwa ini hadir bersamaan dengan masuknya kolonialis di Jawa. Bapak Ibu, karena tadi di awal pembicaraan saya membuka bahwa ini adalah dialog terbuka. Ini tadi dari perspektif Pak Yohem yang meneliti dari mau bagaimanapun Pak Yohem adalah orang luar yang melihat Jawa. Nah, yang hadir di sini ini kan semua orang Jawa. Ya. Ini mungkin dari para hadirin hadirat ini ada yang memiliki konsep, memiliki pendapat, memiliki pandangan terkait dengan konstruksi Islam Jawa. Atau saya tidak karena Pak Yohem sendiri tidak menerjemahkan menggunakan istilah Javanese Islam, maka saya juga menggunakan istilah itu gitu. Javanese Islam. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang hadir, monggo. Dewa. Ben mboten ngantuk wis kadung teko nrimo amplop kok mboten ngomong. Itu
Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Misranto, warga Merjosari. Jadi nambahi perspektif dari alternatif explanation, apa itu Islam Jawa. Jadi sebenarnya lebih cenderung ke praktek-praktek atau pengajaran Islam dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi aslinya agama Islam itu kan bahasa Arab, masuk ke Jawa diajarkan kepada penduduk atau orang Jawa. Maka para leluhur kami, leluhur Jawa, itu menerjemahkan ajaran Islam itu ke dalam bahasa Jawa dan diterapkan atau disesuaikan dengan budaya Jawa, atau kalau dibalik juga budaya Jawa yang disesuaikan dengan agama Islam. Jadi misalnya selamatan, kalau dulu memuja roh, maka sekarang adalah sebagai rasa syukur kepada Gusti Allah. Seperti itu. Sehingga kalau ada anggapan bahwa itu ada penyimpangan-penyimpangan, maka itu juga belum tentu benar. Jadi memudahkan pengertian orang Jawa dalam menerima ajaran Islam dengan menggunakan bahasa Jawa. Misalnya konsep tentang hakikat kehidupan itu kan kalau misalnya diajar dengan bahasa Arab akan susah, tapi kalau dirupakan dalam tembang Jawa itu akan mudah diterima. Misalnya di Dandang Gulo itu kan ada kawruhono sejati ning urip, wong urip ning alam dunya, prasasat mung mampir ngombe. Artinya hidup dunia itu kan hanya sementara, diibaratkan mampir ngombe. Kalau diteruskan seperti itu. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Misranto. Kintunipun monggo Bapak Ibu. Pak Suka Prof Amri. Oh, ini Profesor Amri siapa dari dulu? Universitas Negeri Malang. Siapa dulu nih? Pak, mungkin Pak Nopo Pak anu dulu, Pak Pak Ros, Caros. Monggo. Caros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah angsal kabar saking Kiai Sindu ya. Ada pembahasan tentang Islam Jawa. Dari malam mendapat kabar itu saya langsung mencoba bagaimana belajar lagi. Sinau maneknya tentang diri saya sendiri. Kenapa saya sekarang Islam? Terus instrumen apa yang mengantarkan pemikiran, jiwa dan raga ini untuk menyatakan saya Islam? Apakah saya Islam Jawa atau secara misionaris menjawakan Islam atau mengislamkan Jawa? Ini jadi renungan saya. Dari mulai pagi sampai di jalan saya sedang ingin memberikan satu kesimpulan, yang kesimpulan itu tadi menjadikan Mister menjadi bingung, menjadi kacau gitu ya. Akhirnya sambil mendengarkan apa yang Mister katakan, saya mencoba bagaimana flashback kembali kepada satu pemikiran. Ketika Islam pertama kali turun dan dia menjadi agama samawi, agama yang turun dari langit. Perbedaan sampai saat ini saya mengibaratkan ketika sering kita outbound gitu ya. Outbound itu kita membisiki yang satu,
membisiki yang dua ini, membisiki yang tiga membisiki yang empat. Islam Samawi, agama Samawi, sampai sedemikian hari ini kita rasakan. Saya memilahnya dalam istilah empirisnya adalah penyaksian, disaksikan, kesaksian, atau dipersaksikan. Agama itu menjadi kesaksian, penyaksian, atau dipersaksikan. Saya merasakan jauhnya rentan waktu dari mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang itu memiliki empiris yang sampai saat ini dirasakan masing-masing personal, masing-masing pemeluk agama. Itu diurai, di breakdown dengan empiris kesaksian. Karena pertama kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini untuk siapa? Kalimat ini untuk Muhammadkah sebagai pendapat penerima firman dan wahyu, atau umatnya Nabi Muhammad, pengikutnya Muhammad? Nah, ketika pengikutnya Nabi Muhammad, para sahabat turun kepada para keluarga, terus kepada sahabat, terus sahabat kepada para tabiin, para ulama, sampai sekarang para wali-wali yang menyebarkan agama Islam. Apakah konsepnya masih kesaksian, menyaksikan terhadap Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri? Kalau Nabi Muhammad langsung menyaksikan dengan terjadinya beberapa peristiwa Isra dan Mi'raj, apakah kita merasakan Isra dan Mi'raj itu? Ini yang menjadikan berbedanya cara pandang dan cara menjalankan ibadah, menjalankan keislaman itu sendiri. Saya yang terakhir menjadi satu kesimpulan yang sedikit sepakat bertoleransi terhadap kesepakatan bahwa Islam Jawa itu adalah hasil misionaris. Misionaris menghasilkan Islamisasi. Praktek-prakteknya adalah Islamisasi. Coba kita bandingkan, apakah Hindu juga terjadi seperti ini? Hinduisasi, karena pelaku-pelaku agamawan-agamawan yang dari Hindu sana menyebarkan agama Hindu di sini dengan melakukan proses-proses misionaris. Ini menjadi penting bagi saya, sejauh mana ada yang tadi dikatakan Islam abangan, kulitan, atau KTP, atau keturunan. Ini menjadi begitu asiknya, dan Jawa sendiri, Nun Sewu, menurut saya Jawa itu satu bangsa yang sangat di atasnya toleran, melebihi dari toleran. Jadi apapun yang tumbuh, seandainya kita sedang, maaf ya, seandainya kita ingin menanam di sebuah halaman, menanamnya itu maunya menanam alpukat atau menanam tomat, di samping-sampingnya tumbuh yang namanya rumput dan lain-lain. Bagi orang Jawa itu bukan lagi menjadi gulma atau menjadi tanaman pengganggu, tapi orang Jawa mengatakan bahwa ini adalah tanaman penyeimbang. Begitu dahsyatnya orang Jawa menerima semua konsep-konsep agama yang dari Arab, yang dari mungkin India, Hindu. Ini menjadi satu keharmonisan, sehingga menurut saya tidak ada lagi keinginan untuk berkompetisi, kompetitor, bahwa Hindu sama Islam lebih baik mana, tidak. Nah, di Jawa ini ketemu poros tengahnya. Makanya ada pemikiran-pemikiran yang namanya sinkritisme,
bahwa agama semua baik, yang penting itu pun di Jawa diterima. Dan di konsep Islam juga begitu, bahwa ketika seseorang pemeluk agama Islam dia mendahulukan atau mempresentasekan hablum minannasnya lebih kuat prosentasenya, hablum minallahnya, itu di Islam juga ada. Ini sekali lagi saya kembalikan kepada apakah kita di saat ini menjadi orang yang menyaksikan Islam atau dipersaksikan, atau saksi itu sendiri. Ini menjadi penting bagi pengalaman spiritual empiris kita memeluk agama itu. Matur nuwun, itu yang saya rasakan dari mulai semalam sampai seperjalanan ini. Dan tidak ada kata lain, kita sekarang duduk sini sebenarnya dihadapkan oleh Mister, kita berpikir ulang, mereview akan keyakinan kita sendiri. Apakah kita di posisi yang menyaksikan, dipersaksikan, atau disaksikan, atau dipaksa untuk menyaksikan? Ya, di sini. Terima kasih, karena di awal yang menjadi Islam itu adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mengatakan, aku saksi nih, saya saksinya terhadap Tuhan yang saya yakini. Lah kalau sudah sampai seperjalanan ini, berapa abad-abad, kita di posisi mana? Dipersaksikan atau diajak menyaksikan? Ini sekali lagi, kadang-kadang orang-orang Barat untuk melihat ini, dia tidak tahu sanad. Hadis-hadis itu memberikan rujukan untuk kita berpikir, mengupas tuntas tentang perjalanan keilmuan Islam. Terima kasih, Mister. Saya pribadi mengatakan bahwa ini adalah media belajar untuk saya, sehingga tidak lagi memeluk agama yang dikatakan Islam KTP, Islam abangan, atau Islam apa. Bagi saya Islam, ya Islam itu sendiri. Dan ketika kita mempersepsikan, inilah kuantum, ya, tidak keterhinggaan itu. Memang posisi Islam itu tidak terhingga, meliputi semua-semuanya. Allahu Akbar. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat reflektif ya dari Pak Rosidi, dari Kak Ros. Selanjutnya mungkin bagi Prof. Amri, kemudian nanti Pak Asmuni, mungkin Pak Lutfi, monggo Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus manggil Mas atau Pak ya, Pak Syukur? Mister Tuan. Kalau Jawa itu kan pantasnya Mas ya. Saya panggil Pak, jauh lebih muda daripada saya. Mas Yoho. Ini Mas Syukur ya. Kebingungan itu menurut saya berasal dari satu pemikiran bahwa orang Eropa atau tradisi ilmiah itu kan hanya ada dua, benar dan salah, hitam dan putih. Nah, ketika mengatakan ini enggak Islam banget, itu berarti ini enggak benar, tidak benar, not quite right gitu loh. Nah, padahal orang Jawa itu bukan benar dan salah saja, ada dimensi ketiga. Di dalam benar juga ada salah, di dalam benar juga, di dalam salah ada benar. Paling tidak kalau kita melihat itu fenomena dalam kehidupan. Nah, selama kita masih berpikir dualistik begini, maka kita tidak akan bisa memahami keislaman Jawa. Jadi kalau dikatakan tadi ada yang mengatakan Islam snowball-nya begitu ya, meskipun dia tidak sampai ke sini, dalam pengertian yang seperti itu menjadi benar. Dalam perspektif yang sekarang dengan modal pemikiran yang sudah sangat multi ini,
apalagi dengan perspektif dari yang merasakan. Jadi kalau kita menggunakan istilah ada emik, ada etik, maka kita mencoba untuk emik, tapi ketika kemudian penafsiran itu berawal dari konsep benar dan salah, maka akan salah lagi. Nah ini yang kemudian menjadi semakin sulit, karena orang Jawa sendiri sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan benar dan salah. Jadi ini agak khas memang, tidak begitu mempermasalahkan antara benar yang salah. Misalnya yang toleran lagi, kita tidak lagi begitu mempermasalahkan saya ini Wahabi atau bukan. Karena di sisi lain ada dimensi Wahabinya, di sisi lain juga ada dimensi non-Wahabi. Kalau diturut-turut juga begitu. Satu contoh, misalnya dulu pernah ada larangan orang main bola, bahkan ini Syiah. Karena apa? Mengingatkan peristiwa pemenggalan Hasan Hussein. Dulu pernah ada larangan, meskipun tidak formal banget, tapi ada. Jadi main bola itu dikatakan haram karena mengingatkan peristiwa seperti yang terjadi, permainan kepalanya Hasan dan Hussein. Ada peristiwa Karbala. Tapi sekarang bola menjadi sangat terkenal di Indonesia, termasuk di Malang, sehingga Aremania sangat besar. Jadi ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Ini membuat, kalau boleh dikatakan, Islam Jawa ya memang begitu. Karena kalau kita lihat apakah itu juga tidak berbeda dengan yang lainnya. Karena kalau kita lihat juga Islam yang ada di Mesir juga beda dengan Islam yang ada di Mekah. Sini juga tidak sama dengan yang ada di Mesir. Di Mesir itu anjing biasa, di sini haram. Buru-buru ada anjing lewat dibandemi. Gitu loh, tidak boleh hidup, kasarnya itu begitu. Nah ini kan ada perbedaan lagi. Bahkan saya sempat juga mendapatkan ajaran dari seorang yai, tapi udah almarhum, nanam cemara aja nggak boleh. Karena cemara itu identik dengan Christianity. Ini kan cara-cara kita untuk sedikit membedakan gitu ya. Dan inilah yang membuat kita menjadi kalau kita lihat dari perspektif Eropa menjadi bingung. Jadi maksud saya adalah agar Mas Yaakob tidak bingung, lepaskan dulu dari pemikiran dualistik benar dan salah. Insya Allah nanti akan ketemu kebenaran yang di tengah itu tadi. Dan mungkin kalau dalam hadis juga ada bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tapi dalam realisasinya juga di antara itu, meskipun dikatakan subhat dalam istilah agamanya, disebut tidak meyakinkan, dan kalau salah menjadi salah, menjadi haram. Tapi dengan penafsiran-penafsiran tertentu, maka yang tampaknya subhat itu menjadi tidak subhat. Ini yang membuat orang menjadi, ini kok nggak Islam banget ya. Apalagi kalau kemudian dengan pemikiran yang modern. Saya di rumah itu mempunyai keris. Apakah kemudian pemikiran saya terhadap keris sama dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang merawat keris? Secara lahiriah sama, tapi secara konsep beda. Karena ajaran rasional yang masuk ke dalam diri saya, maka saya menganggap kekuatan keris itu seperti kekuatan korek ini, yang nyimpannya harus hati-hati. Lah kita belum banyu ya nggak muru, gitu loh. Nah saya mengibaratkan itu. Jadi saya menerima perawatan keris dengan segala macam ritual ketika upacara, itu sama dengan saya merawat korek ini supaya tidak melempem, supaya bisa dipakai. Sementara kekuatan yang ada di situ saya campur dengan kekuatan elektromagnetik yang saya sendiri tidak paham. Itu urusannya orang fisika, gitu loh. Saya terima aja. Mengapa seperti itu? Karena saya tidak pelajari di sana. Gitu. Oleh karena itu saya juga punya teman sarjana, tetapi dia juga pinter dukun, tapi sarjana.
penelitiannya tentang mantra berbagai macam dengan menggunakan pendekatan aktif partisipan, sehingga disuruh ngalong ya ngalong itu bertapa dengan kakinya di atas, semedinya begitu, suruh kungkum ya kungkum, dan seterusnya, sehingga dia juga menjadi sarjana sekaligus menjadi quote unquote dukun gitu ya. Nah, ini kan orang juga aneh, sarjana mau duduk sih. Di sisi lain juga banyak profesor yang masih percaya dengan akik. Percaya dengan akik. Bahwa akik punya kekuatan, bahwa Kris punya banyak sarjana yang begitu. Profesor bahkan. Profesor kan sudah ujungnya sarjana. Tetapi masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Itulah. Jadi sebenarnya bukan hanya Islam Jawa. Sarjana Jawa itu juga ada. Sarjana Jawa. Kalau tadi disinggung Bali, Hindu Bali itu bukan Hindu India. Beda. Hindu Bali. Bahkan di Jawa ini juga ada Hindu Jawa. Ada, Pak. Ada sih. Di Kediri itu ada namanya Resi Tono, itu mengatakan Hindu Jawa. Tidak ada dalam KTP Hindu Jawa, itu enggak ada. Tapi dia mengklaim saya Resi Hindu Jawa. Jadi bukan hanya Islam Jawa, Pak, kalau kita pelajari. Bahkan Kristen Jawa itu juga ada. Jawa. Kristen Jawa juga ada. Kalau kita baca Goetz, ya karena Goetz itu orang Eropa, orang Amerika. Sehingga juga tidak menangkap. Bahkan saya sedikit curiga, kenapa yang dikaji itu Islamnya, kenapa bukan Kristen Jawa? Itu menjadi pertanyaan dalam diri saya ketika saya membaca tulisannya Goetz. Karena dia Kristen, padahal Pare itu gudangnya Protestan. Kuat Protestannya di Pare, tetapi Goetz sendiri kan Protestan. Ada kecurigaan ke situ. Oleh karena itu saya salut dengan penjelasan ketika mempelajari naskah-naskah hasil penelitian para etnografer. Karena apa? Itu yang saya pernah baca dari tulisannya James Clifford yang mengadopsi saran dari Clifford Geertz bahwa sekarang waktunya mengkaji karya-karya tulisan para etnografers, para antropolog, dan kalau kita ingin mempelajari naskah itu, naskah-naskah mereka, berarti kita harus belajar teori naskah, bukan semata-mata filologi, tetapi bahkan masuk dengan menggunakan teori sastra. Itu katanya James Clifford, mengutip Clifford Geertz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini 3 orang yang membuat moderator dan penerjemah pusing. Bagaimana menerangkan itu kepada Pak Yohum? Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Kalau di daerah-daerah Yogyakarta ini ada kata-kata rahayu, Pak. Pak siapa tadi? Pak Yohum. Kalau saya fokus ke observation ini, Pak. Jadi alternative explanation, kalau saya boleh menjelaskan, boleh bertutur kata. Jadi ada namanya Javanese Islam kejawen, Pak. Jadi Jawa itu adalah budi pekerti, Pak. Jadi kenapa Islam itu bisa diterima di Jawa? Karena ini menurut bapak saya, jadi menurut guru saya, bapak saya, Jawa itu budi pekerti. Kenapa Islam masuk ke Jawa bisa diterima? Ya karena orang Jawa sudah mengenal budi pekerti dari dulu. Entah itu Hindu, entah itu Buddha, bahkan kalau mungkin zaman dulu adalah agama Kapitayan. Yang saya tahu seperti itu. Hubungannya dengan yang Javanese Islam ya, sebetulnya tidak ada kebingungan kalau menurut saya, Pak. Jadi kenapa kok bisa bisa disatukan antara Bismillah misalkan dengan kita ada orang-orang seperti tadi Suwargi almarhum Mbah yang tadi ditemui, terus tempatnya petilasan, bagaimana kita membakar dupa,
Itu di situ juga saya itu pakai bahasa Islam itu. Saya yakin itu pakai bahasa Islam juga, dicampur dengan bahasa Jawa. Karena itu tadi kalau menurut saya, orang Jawa itu adalah berbudi pekerti yang bagus. Yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Pak. Yaitu, jadi saya kira tidak ada yang perlu kalau saya sendiri. Jadi saya sebagai pelaku juga. Jadi sebetulnya tidak ada yang dibingungkan karena Jawa sendiri sudah universal. Jawa adalah berperilaku yang baik. Semua orang yang berperilaku baik adalah orang Jawa. Termasuk Bapak sendiri juga, kalau menurut saya Bapak orang Jawa. Karena Bapak berperilaku baik. Bayangkan coba orang luar negeri kok bisa meneliti seperti ini. Sampai ke pelosok-pelosok. Bapak itu ya orang Jawa. Jadi saya dari Bapak saya, semua jangan berprasangka buruk kepada orang. Karena semua orang itu baik, orang itu disebut Jawa. Siapapun itu, dari suku manapun, agama apapun, semuanya kalau berperilaku baik adalah Jawa. Seperti kalau misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, sudah itu aja sudah cukup. Ya ini Islam kejawen seperti itu kan. Ar-Rahman Ar-Rahim bahasa Arab, bahasa dari Arab sana. Tapi kita pakai di dalam semua, di dalam pergaulan di Jawa itu masih setiap hari seperti itu. Apapun itu ya pokoknya Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang, sudah itu aja. Gak perlu dipikirkan yang buruk. Makanya disebut Islam Jawa itu saya kira ya sudah, karena ada apa dengan Islam? Kenapa bisa diterima? Ya karena orang Jawa berbudi pekerti yang itu tadi, berbudi pekerti yang baik. Sudah itu. Jadi mungkin yang tadi itu berbagai macam nama itu Pak, apa tadi? Javanism, Javanese Islam, ateis atau apa itu mungkin satu Pak, agama Budi Pak. Tapi agama Budi pun nanti Pak tetap aja nanti ada unsur-unsur Islam yang dipakai. Jadi kenapa masih dipakai? Ya karena Islam diterima di Jawa. Sampai sekarang pun bahkan mungkin kalau membakar dupa, ya itu tadi Bismillah, pakai bahasa Islam dicampur dengan bahasa Jawa. Karena di Jawa itu dulu sudah berbahasa Jawa, kedatangan Islam maka dicampurlah dengan bahasa Jawa dengan bahasa Islam. Sehingga mungkin kalau misalkan itu tadi selanjutnya untuk yang pada saat kolonial munculnya Islam kejawen adalah dari Barat dan pada masa kolonialisme. Kalau saya diceritakan sama bapak saya, ya karena dulu kita tuh istilahnya dijajah ya. Mungkin saya nggak tahu itu istilahnya apa. Sehingga tidak terekspos gitu. Baru terekspos kan setelah ada peneliti dari mana? Dari luar negeri, dari kolonial itu. Oh ternyata bahkan sampai menyebut bahwa Islam yang benar adalah Islam yang di Jawa. Ya karena mereka akhirnya orang-orang kita kan tidak mungkin dulu leluhur orang Jawa itu tidak kepikiran untuk mempublikasi, untuk mengemas ajaran itu dalam sebuah buku. Karena itu tadi mungkin ada bilang kalau misalkan ada satu kepercayaan tidak punya buku Pak ya. Mungkin tidak punya apa namanya tadi? Atheism. No book apa ya? Kalau agama kan ada Al-Quran mungkin ya di Islam, terus agama Hindu punya kitab-kitab. Nah kalau kepercayaan itu mungkin kalau Bapak jalan-jalan ke pelosok ke kepercayaan yang masih dengan Islam itu mungkin tidak ada bukunya. Baru itu setelah masa kolonial itu mereka membukukan, entah itu dari sastrawan Jawa dulu, Ronggo Warsito dan lain-lain sebagainya, sehingga muncul istilah Jawa Islam. Tapi ya sudah muncul seperti itu, sudah ada nama Javanese Islam. Kalau kita bilang Islam kejawen ya sudah memang kenyataannya seperti itu. Kita Jawa tapi Islam tapi tetap mengangkat nilai lokal budaya. Sehingga nanti mungkin Bapak sendiri kalau misalkan saya masih bingung kenapa kok orang bakar dupa itu kok dicampur dengan ini. Mungkin ada sebagian orang yang memandang itu sebagai kesyirikan.
musyrik. Tidak ada di ajaran agama Islam. Ya terserah akhirnya. Maksudnya mereka pun ya terserah mau berpendapat seperti apa perilaku kami ya silakan. Jadi pada saat mau ya itu tadi karena tidak bisa kadang-kadang tidak bisa dilogika juga. Kalau menjelaskan bagaimana dupa itu disiapkan, dinyalakan, terus di situ ada sesajen sampai asapnya ngebul ke atas, nanti ada fenomena apa, itu kan sesuatu yang kadang dijelaskan itu kan susah juga. Akhirnya kadang mereka pun ya sudah, kamu berdoa seperti itu, kita berdoa seperti ini, kita saling menghormati, ya sudah, jalan semuanya akhirnya, tidak ada perbenturan sama sekali. Bahkan mungkin nanti kalau ada penelitian mungkin sebetulnya itu hal yang bisa dilogika. Mungkin nanti suatu ketika nanti dari akademisi bisa mendeskripsikan seperti itu masuk sebetulnya, bukan hal yang di luar akal. Sebetulnya kalau dibenturkan itu apa disatukan itu sebetulnya sama, termasuk tadi sesajen yang Bapak sebutkan tadi. Itu kan di situ ada simbol-simbol yang di situ yang penjabarannya adalah memang kalau orang Jawa itu adalah diri kita. Jadi tetap pada waktu berdoa itu ada berdoa dengan unsur Islam. Saya kira mungkin alternatif explanation-nya mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi. Yang jangget di saya dari keterangan jenengan itu adalah yang pertama, Jawanis Islam itu, Jawa itu budi pekerti. Yang pertama. Yang kedua, ada Ar-Rahman dan Rohim itu jangget karena masih Muhammad Fatoni Rohman. Jadi otomatis saya ini Jawa. Baik, yang terakhir kurang bagian. Ya, terima kasih. Saya akan membuat ini jadi lebih singkat ya. I will make it short. Kalau bisa berbahasa Inggris dengan bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, supaya teman-teman juga akhirnya paham diskusi ini gitu ya. Saya izin menggunakan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Pak Hakim paham gitu ya. Saya ingat konsep pribumisasi Islam dari Gus Dur. Ya. Jadi Gus Dur itu tidak mengatakan bahwa Islam Jawa itu adalah hasil sinkretisme, tapi pribumisasi Islam. Sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan local needs, kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa menambah hukum itu sendiri. Jadi kalau Gus Dur itu mengibaratkan sejarah Islam dan Jawa itu seperti pertemuan dua sungai besar yang kemudian akhirnya memberi warna baru pada cabang dari sungai-sungai itu. Jadi Gus Dur tidak mengatakan sinkretisme yang ada di Jawa, Islam Jawa itu sebagai sebuah sinkretisme, tapi justru pribumisasi Islam. Terima kasih. Baik, ada 5 komentar. Ini masih komentar, Bapak Ibu. Saya tadi belum bertanya, nih, tidak ada. Dan saya tidak ada pertanyaan. Tidak, tapi pre-memory. Oh, ada ternyata. Pak Mr. Joachim, there is 5 argument about Islam Jawa will be explained by Pak Dhani. Monggo Pak Dhani. Dari Pak Misranto tadi mengatakan budaya Jawa itu disesuaikan dengan agama Islam. So the culture of Javanese culture is adopted with Islam. Terus kemudian dari Pak Ros tadi menyatakan bahwa ada kita itu menjadi sebuah saksi, saksi menyaksikan bahwa diri kita ini menjadi Muslim, menjadi Islam. Jadi ada agama samawi dan agama itu menjadi penyaksi atau witnesses
Terus kemudian Pak Amri tadi menyatakan ada kebenaran. Jadi Barat memandang bahwa dunia Barat memandang hanya ada dua kutub, benar dan salah, the correct and the wrong. Jadi ada kebenaran yang sifatnya ada di tengah, nah itu Jawa. Jadi, posisinya adalah kebenaran yang sifatnya di tengah. Jadi ada pilihan yang ketiga. Terus kemudian tadi ada Pak Lutfi yang menyatakan bahwa Jawa bersifat universal karena memang Jawa itu identik dengan the character, the building of character, budi pekerti. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebaikan itu Jawa. Dan Bu Ari tadi menyatakan terkait dengan Islam Jawa itu adalah pribumisasi Islam, Islam yang dipribumikan. Jadi mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan local wisdom. Consider about the local wisdom in Japanese, in Java. Jadi tidak menambah hal-hal terkait dengan hukum yang itu sendiri. Jadi hukumnya tetap, tapi hanya memediasi. It's only for mediating the Japanese to Islam. Jadi itu Pak Yohem. Ada komentar. Bingung. No. Saya bingung kalian semua. There is many argument about Islam, Japanese Islam. There is information maybe from Bu Ari, Pak Yohem, bahwa Gus Dur has the idea about it's about ada profesor bahasa Inggris about Japanese Islam. In Gus Dur opinion, that is there is new concept in Gus Dur, not the Japanese Islam, is not syncretic but the pribumisasi Islam. Indigenicity of Islam. This is from Gus Dur opinion. Gus Dur is Yai Abdurrahman Wahid. Abdurrahman. Because my English is not so good. Itu. Kemudian from Pak Amri, the basic philosophy of Western is the binarity between correct and false. But in Japanese, there is the liminal between correct and false itself. There is the liminality between both of them. Selama ini apa Pak? As long as the Western looking Islam with the binarity, the confused idea will be rise. Ngawur. Gitu mungkin Pak Yoko. Pokoknya mlebu live. Mungkin ada tambahkan komentar atau mungkin dari Pak Yoko terkait dengan bersama. Bisa. Tugasnya menerjemahkan ini Pak Danda. It's very interesting comments. Thank you very much. The pre-mobilization, I think, it makes a lot of sense, right? If you want to introduce Islam to a region where it is unknown, then if you allow it to absorb local elements, it is easier and smoother to introduce it.
and it just takes a very long time, but in the end people will become very orthodox. So it's a very pragmatic attitude, and it's very recognizable. With regard to liminality, and of course I'm a Western person, yeah, I'm thinking of a way to formulate this. But how about this? What if there is agama and agama? What if there is agama where the truth, where the agama claims that it is the truth? Yeah. Or if the other agama is a way to reach the truth. Okay? It's two different kinds of agama. The second kind of agama is very open to other agama. It is happy to adopt insights from those agama. But the first agama, because it already thinks it is the truth, is, if that is your perception of agama, then you will see syncretism everywhere. Yeah. Therefore, I am still a Western person. Yeah. I'm not using liminality. I will use concept 2 of agama. Thank you. Kami ya. Yeah. Thank you semua. Kalau ada pertanyaan, ini Bapak Ibu ada 10 menit. Ada 10 menit untuk pertanyaan. Monggo, Mas. Pertanyaan ini sudah Mic-nya di depan mic-nya. Mic-nya di depan, Pak. 2. Oh, itu diambil bareng. Mono pagi-pagi tugas. Jadi moderator yang meneng-meneng nomik karena kok piye. Iya toh? Monggo, Mas. Ari. Abi. Uminya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin Bapak Ibu, saya bahasa Inggris dulu biar cepat, terus nanti saya translatekan. So, thank you sir for the presentation. It's very insightful, but it's just my curiosity. Actually, I'm studying business, so I do not have any knowledge about humanities studies. So, I just wondering, why do you use this kind of method to describe what Japanese Islamic is? I mean, why don't you use like pragmatism or phenomenology or even postmodernism to define the Japanese Islamic? Yeah, so yeah, that's my question. Jadi izin Bapak Ibu, saya tuh bertanya kenapa Dr. Dr. Yohem itu mencari arti Islamic Javanism dari teks-teks sebelumnya gitu. Kenapa nggak mencari tahu dari orang yang mempraktikkannya secara benar dan percaya di titik itu, atau bahkan tentang pragmatisme, kenapa Wali memang mengadopsi agama budaya Jawa agar ya cuma biar lebih mudah saja Islam diterima gitu. Nah mungkin kurang lebih saya. Itu pekerjaan. The answer is very simple. I'm not describing Javanese Islam. I am talking about the descriptions of Javanese Islam. Other people describe Javanese Islam. I don't do that. I only want to show you how in academia people talk about Javanese Islam. That's the only thing I want to do. And I want to show that it is problematic, and that if we want to understand what's going on in Javanese culture, these theories are not really helping us. And why am I concerned about this? I think that the world can learn from Javanese culture, but how will somebody who is not from Javanese culture, how will he understand Javanese culture? So you need to find a way to understand it. So you need some kind of theory.
and the theories we have do not work. Does it answer your question? Yeah, but so you mean that to explain this Japanese Islam we have to use the Western method? No. I think we, Newtonian physics. We all use it. It comes from the West. No problem. Okay? So, it's not about Western science. It's about good science. Okay? So, if you want a good theory, let's make a good theory. Doesn't matter who makes a good theory, as long as it's a good theory. So, but my objective is not to discuss Javanese Islam. I am not able to do it, but I can tell you how people have studied it. Makanya ke genealogi. Okay, sir. Thank you very much. Monggo, selanjutnya mungkin 2 pertanyaan nih Bapak Ibu. Satu. Kalau input boleh nggak? Oh, input Ngasih masukan Mas, Monggo, bahasa Inggris. Input kalau output niku bahasa son niku lho. Cek iki lho, cek. Nggih, monggo. Saya iki nulis sik iki Mas. Mr. Jok. Pas aku mati. Ngene, Pak. Iki lho. Oh. Tes. Lho, tulung iso. Input dengan kurang tajam. Ya, assalamualaikum sih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bolak-balik assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuda Pak. Mr. George, my name is Yuda. But my friend call me Bas ya, because my grandmother call me Guilenberg. I do apa? Good mother. My good mother from Guilenberg. Oke, ya itu bahasa Belanda. Nulis sih tadi ya. Kau dari Fatul. Thank you Mr. Jorgam for studying Java Muslim itu ya. Itu apa? Jadi thank you for menyempatkan waktu bahasa Inggris apa? Give your best time your life to studying Islamic Java. I hope it was not a waste. Huh? I hope it was not a waste. Oh no! No, not wasting, no. Because you will be NU and Les Bumina. Yeah. I have my friend Les Bumi NU. How many years ya? You came here, but you have T-shirt. I don't have T-shirt. Because Fatul is very not wise man. I'm sorry, sir. What is the input? Oh, my input. Okay. I'm sorry, sir. This little joke for the you must to pull out the time of age. Kamu tarik waktu ke belakang lebih jauh tentang Jawa dan tentang Islam. Bagaimana Islam itu masuk ke tanah Jawa? Karena peradaban Jawa itu sudah ada dan sudah berkembang sebelum Islam masuk. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi Jawa culture is very developed before Islamic coming. Nah, that's why ini belajar. That's why Islam very difficult to colonize Java. Very difficult. From Ottoman Turkey is very difficult, sir. Because Java people is very high budaya itu bahasa Indonesia. It's very high culture, sir. You know gamelan?
we use the iron or logam metal to make a music. When Spanish use wood and senar itu bahasa Inggrisnya apa? String to make a guitar. We develop metal edge. Keren, keren ini Pak. Yeah. That's why you my input for user to pull out the edge before Islam came in Java. My name Yuda. Thank you, sir. Thank you for the input. Aku pakai bahasa Inggris Pak ini Pak. Oh, iya. Karena untuk mempercepat waktunya panjenengan. Oke, iya. Ya sudah malam itu soalnya Pak. Iya. Thank you, sir. Your t-shirt very nice. Your t-shirt is green and very less bumi and cool. I don't have it. Mr. Fatul is not very. Adil bahasa Inggrisnya apa? Wise lah, it's not wise. I long time friend with Fatul, but never give me a t-shirt like you. Have you given a talk yet? I finished sir. Terima kasih. Mari semangun Bapak Ibu. Kalau kinten sikap nggih, karena sampun dalu wektalipun. Alhamdulillah, I think it is enough from Mr. Jochen because the time is up. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa forum ini tidak memunculkan tidak bermaksud memunculkan sebuah kesimpulan. Forum ini justru memperkaya kita terhadap berbagai alternatif yang muncul, yang kemudian menjadikan kita lebih bijak berdasarkan beberapa perspektif tersebut. Ini sebenarnya alasan supaya saya tidak mengkonklusikan diskusi yang berat malam ini. Ya, tetapi alhamdulillah dari Pak Yohem kita mendapatkan banyak ilmu secara genealogis gitu, karena beliau meneliti teks-teks, meneliti penelitian yang terkait dengan Islam Jawa, sehingga memunculkan beberapa tema, bahkan beliau membuat periodisasi gitu. Ini yang menurut saya penting, dan mungkin teman-teman dari Les Bumi atau hadirin yang rawuh hari ini bisa menjadikan itu sebagai titik untuk melakukan riset lebih dalam lagi dari penelitiannya Pak Yohem ini. Apapun hasilnya Bapak Ibu, bahwa hari ini merupakan suasana yang membahagiakan untuk kita semua. Saya tidak yakin Pak Basi karena tidak mendapatkan kaos gitu. Jadi yang tidak bahagia cuma beliau, yang lainnya bahagia. Begitu, mari kita akhiri diskusi kita. Saya ucapkan lagi matur sembah nuwun atas rawuhipun. Terima kasih Pak Yohem atas kehadirannya. Mari kita akhiri diskusi kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah, Muhammad. Apa Umar boten burdah apa Umar? Boten diakhiri dengan burdah apa Umar? Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibina khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi
Calo. Sampun. Nggih, sampun foto mawon. Foto mawon.